dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan tentang program rencana pengembangan sekolah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Agustinus STD SD, Kepala Sekolah Dasar Negeri 27 Engkidal yang beralamat di Dusun Engkidal, Desa Nangaungai, Kecamatan Kayandulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Saya adalah salah satu peserta penguatan kepala sekolah gelombang 1 yang dilakukan secara luring pada tahun 2020. Saya ingin melaporkan tugas akhir saya yang berjudul membudayakan literasi selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Sebagai latar belakang, kurangnya bakat minat membaca maupun hasil belajar peserta didik maupun variasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Variasi dalam pembelajaran di zaman milenial ini sangat diperlukan oleh guru dalam memberikan kegiatan belajar mengajar yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Oleh karena itu, guru harus mengembangkan potensinya secara kontinu, baik melalui komunitas seperti kegiatan KKG maupun pelatihan-pelatihan yang mendukung dalam kemajuan peserta didik dan sekolah pada saat ini, secara khusus di SDN 27 Engkidal. Nah, sebagai tujuan dan indikator keberhasilannya, tujuan 1. Meningkatkan bakat minat membaca maupun hasil belajar siswa ke arah yang lebih baik. Tujuan yang kedua, mengurangi kejenuhan siswa dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM. Tujuan yang ketiga, memberikan motivasi yang tinggi kepada siswa untuk selalu belajar dan terus belajar. Tujuan yang keempat, agar guru tidak ketinggalan dan selalu update dengan berbagai informasi sesuai dengan kemajuan pada saat ini. Indikator keberhasilan: 1. Menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan bersemangat. Kedua, menggunakan media pembelajaran yang menarik sesuai dengan materi yang disampaikan. Yang ketiga, bisa belajar di mana saja, di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan yang dianggap nyaman untuk melakukan belajar. Yang keempat, menggali informasi di berbagai media sosial yang ada, seperti media cetak maupun media elektronik. Program pengembangan sekolah. Program pengembangan sekolah dilakukan dengan berbagai program yang dilakukan oleh sekolah di dalam berbagai bentuk pengalaman belajar mengajar di sekolah. Lalu langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan
Yang pertama adalah mengadakan suatu sosialisasi. Kami dari pihak sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan telah memenuhi undangan yang telah kami sampaikan. Dan hari ini kita yang hadir tentunya kami akan menyampaikan tentang sosialisasi pengembangan daripada sekolah kita. Dan tentu kali ini kita semua secara bersama-sama harus mendukung di dalam kegiatan RPS di tempat kita ini. Membentuk panitia menelaah instrumen monet, kemudian menyiapkan berbagai keperluan dan bahan-bahan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan atau sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Evaluasi. Menyiapkan instrumen penilaian sehingga terukur dengan jelas di mana kemajuan dan kelemahan yang dialami, sehingga kita bisa untuk selalu berupaya untuk memperbaiki melalui tindak lanjut yang akan dilakukan oleh guru. Yang keempat adalah hasil kegiatan. A. Meningkatkan bakat minat membaca maupun hasil belajar murid. B. Siswa merasa senang dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM. C. Siswa termotivasi untuk selalu belajar dan belajar. Yang D. Guru selalu update dengan berbagai informasi sesuai dengan perjalanan waktu di masa sekarang ini. 5. Refleksi. Refleksi dilaksanakan dengan mengkaji ulang hasil evaluasi dan dilakukan sebagai pengalaman selama melaksanakan kegiatan RPS ini. Tentunya ada hal yang menarik, kita bisa menanamkan pengalaman kepada anak atau peserta didik untuk selalu ingin membaca, belajar dengan baik kapan dan di mana saja. Kemudian guru, peserta didik
maupun pihak lain yang terlibat dalam program rencana pengembangan sekolah ini menyambut positif serta mendukung penuh atas keterlaksanaannya program rencana pengembangan sekolah yang telah terbentuk demi kemajuan sekolah. Sosialisasi dari kepala sekolah, jadi kami Dewan Guru sudah mendapatkan gambaran bagaimana cara mengembangkan ke depannya sekolah kita. Karena sekarang ini udah harus mau, kita juga harus ikut perkembangan zaman. Apalagi sekarang sudah mainannya bukan lagi tulis menulis, sudah main alat-alat komputer. Jadi pengalaman saya sebagai guru dari dulunya kita kan ya pakai tulis semua. Sekarang sudah mulai kita menggunakan alat-alat elektronik, mulailah kita belajar. Jadi orang tua juga sudah mulai barangkali menggunakan alat-alat tersebut. Kami sangat bersyukur oleh karena bimbingan oleh Bapak dan Ibu Guru sehingga anak-anak kami mendapatkan peningkatan yaitu belajar di sekolah. Yang pertama-tama pada dulunya mereka tidak ada yang namanya silaturahmi bersama dengan orang tua, tapi semenjak mereka sudah mengikuti sosialisasi perkembangan di sekolah ini, mereka menunjukkan sikap mereka dengan baik di rumah, baik itu di sekolah. Yaitu kurangnya tenaga pengajar, sehingga mungkin menyebabkan kurangnya penyampaian proses belajar dan mengajar yang bisa dilakukan kurang efektif. Dan rencananya ke depan supaya kita selaku orang tua dapat juga membantu mengawasi anak-anak kita serta mendampingi proses belajar mengajar yang ada di rumah untuk bisa meningkatkan kapasitas serta meningkatkan daya serap atau pengajaran terhadap anak yang terlebihnya kita meningkatkan apa yang kurang disampaikan dari sekolah, kita juga bisa mendampingi anak kita. Dan saya selaku komite baik secara tugas maupun pribadi sangat mendukung apapun bentuk program yang direncanakan oleh sekolah. Karena ini sangat dipandang perlu dan bermanfaat dan harus dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya, rencana dan tindak lanjut. Tindak lanjut dilaksanakan dengan menindaklanjuti daripada hasil monitoring dan evaluasi yang kemudian untuk dilakukan perbaikan. Sumber daya. Sumber daya dalam rencana pengembangan sekolah ini kami melibatkan sumber daya yang ada antara lain kepala sekolah, ada guru, tenaga pendidik, komite, kemudian media-media yang ada di lingkungan sekitar, tokoh masyarakat, bahkan pemerintah desa. Nah, sebagai kesimpulan dari kegiatan ini,
Kegiatan pembelajaran yang bervariasi tentunya harapan kita akan dapat meningkatkan kemampuan siswa ke arah yang lebih baik, dan guru pun akan selalu berupaya untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sehingga dapat memperbaiki kualitas pembelajaran yang selama ini dilakukan mungkin belum sesuai dengan siswa yang dihadapi. Demikian program pengembangan sekolah SDN 27 Engkidal tahun 2020 yang dapat saya paparkan untuk kita. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih atas kerjasama dukungan dari semua pihak yang telah bersama-sama dengan kami untuk membangun SD ini, karena kita semua sebagai masyarakat, sebagai orang tua murid, sebagai guru boleh melakukan ini tentu dengan kerjasama kita. Dan harapan kita dengan bekerja sama kita semua bisa mendapat hasil yang baik. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.